Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Masyiral muslimin, jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, yang insya Allah kita pada pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak kalah pentingnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat itu semua dapat kita fungsikan di dalam hidup ini untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa dunia ini dan telah merubah dunia ini minaz zulumat ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam dengan wahyunya Al-Quran, dengan tuntunannya sunnah, dengan para sahabat Rasulullah Al-Khulafa'ur Rasyidin yang terus melanjutkan risalah beliau, dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris daripada Nabi. Dan alhamdulillah subuh kali ini kita bisa mengikuti kajian subuh di Masjid Al-Mujahidin dengan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kajian subuh yang kita bahas menambah wawasan ilmu kita, menambah keimanan kita, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan atau DKM Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang selalu aktif ikut sholat berjamaah, apalagi di waktu subuh ini pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah sholat yang lainnya. Nabi mengatakan sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih unggul daripada isi dunia. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan nilai pahala yang tidak terhingga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa taklim setelah kita diliburkan kemarin, mungkin berbagai macam kendala. Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tidak lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar tujuan daripada ibadah puasa membentuk kita manusia yang takwa. Demikian juga orang yang melakukan ibadah haji, bagaimana sekembalinya juga meraih jiwa-jiwa yang takwa. Salat yang kita kerjakan juga ingin mencapai takwa. Sedekah yang kita keluarkan bagian ciri orang-orang yang takwa. Nah, kajian kali ini kita akan kupas babun fit taqwa. Bab menjelaskan tentang
pentingnya takwa. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk selalu bertakwa. Dalam hal ini kita akan kutip salah satu ayat di dalam kitab ini. Ada ayat surat Al-Imran 103. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini panggilan Allah kepada kita. Ayat ini memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang kafir tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, ittaqullah. Kita diperintahkan oleh Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih. Ada penekanan di situ kalimatnya, haqqo. Haqqo itu benar-benar takwanya, bukan takwa kamuflase, bukan takwa palsu, bukan takwa casing. Tapi yang dimaksud ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggal kecuali kamu meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pernah memberikan definisi takwa. Ada 4 ciri, kata Sayyidina Ali. Mudah-mudahan 4 ciri ini ada pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang takwa itu ciri yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Ini yang pertama. Jadi orang yang takwa itu memiliki rasa al-khauf. Al-khauf itu rasa takut. Takut kepada siapa? Minal jalil, kepada zat Allah yang mulia, zat Allah yang sangat agung. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini termasuk orang yang takwa apa tidak, kira-kira ciri yang pertama udah belum tertanam pada diri kita? Yang pertama, tanamkan rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Kata Nabi, takwalah kamu dimanapun kamu berada. Jangan sampai takwa itu cuman ada di masjid. Ketika di masjid, takwa kita meningkat. Keluar masjid, takwa hilang. Ketika di masjid, iman ibadah kita meningkat. Ketika di kantor, takwa hilang. Akhirnya di kantor melakukan korupsi. Ini namanya nggak ada rasa takut kepada Allah. Ketika kita memiliki al-khauf minal jalil, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Janji Allah bagi orang-orang yang takwa akan dapat surga, jannatul ma'wa, yaitu tempat kembalinya orang-orang yang takwa apabila dia mampu mengendalikan nafsunya dan memiliki rasa takut kepada Allah.
Inilah ciri yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Al-khawf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang sangat takut. Jangan sampai takut ini seperti kita di jalan raya. Ketika lampu merah kita berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada polisi. Polisi nggak ada, nelonong terus. Berarti kita takwanya karena ada sesuatu. Ketika kita di dalam masjid, kita khusyuk takwanya. Di luar masjid hilang kehusuannya. Nah, berarti belum tercantum nilai yang pertama, al-khawf minal jalil. Lalu ciri yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang takwa itu memiliki ciri yang kedua. Apa itu ciri yang kedua? Al-amal bit-tanzil. Al-amal bit-tanzil. Ciri yang kedua, orang yang takwa itu hidupnya selalu melakukan amalan ibadah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai melenceng dari Al-Quran. Jadi orang yang takwa adalah orang yang tunduk kepada ajaran Allah melalui Al-Quran. Allah perintahkan kita sholat, karena sholat ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita puasa, karena puasa ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita haji, karena haji memang ada perintahnya dalam Al-Quran. Betul atau tidak, Pak? Allah perintahkan kita untuk saling memaafkan kepada manusia. Wal afina 'anin nas, itu juga ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk saling kasih sayang kepada sesama manusia. Itu pun ada di dalam Al-Quran. Walhasil, kalau kita gali Al-Quran, begitu amat banyaknya untuk menjadikan orang-orang yang takwa. Lalu ciri yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang takwa itu memiliki ciri yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Ar-ridho bil qalil. Apa artinya ridho? Ridho itu artinya ikhlas. Ikhlas artinya apa? Menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Umpamanya hari ini kita dapat rezeki, penghasilan kita kecil, kita ucapin alhamdulillah. Berarti kita udah masuk kategori orang yang takwa. Hari ini kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ar-ridho bil qalil. Itulah ciri orang yang takwa, ar-ridho bil qalil. Dia selalu ridho kepada pemberian Allah walaupun sedikit, apalagi banyak. Ya. Kalau ada musibah, kita ucapin inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Jiwa kita milik Allah, ruh milik Allah, mata milik Allah, tangan milik Allah. Kalau kita kaji dengan kitab-kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, kita, seluruh jasad kita adalah milik Allah. Harta titipan Allah, anak titipan Allah. Seperti yang kita lihat sekarang yang sedang viral, anak gubernur Jawa Barat, ya, anaknya sedang sekolah di Swiss, udah 6 hari sampai 7 hari dicari. Yang namanya Eril, itu anak Kamil, Ridwan Kamil, nggak ketemu. Akhirnya diputuskan hari Jumat kemarin, setelah orang tuanya dengan ibunya datang menyatakan dia sudah ikhlas tentang kepergian anaknya yang sangat ia sayangi, ya, anak seorang gubernur Jawa Barat. Ya, mungkin harapan orang tuanya menggebu, saya sekolahkan di Swiss supaya nanti bisa menggantikan saya menjadi pejabat, gitu kan Pak. Tetapi apa daya, al-insan bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Manusia boleh berencana,
tapi Tuhan punya rencana lain, saudara. Inilah saudara-saudara, tanamkan jiwa takwa. Kalau udah takwa mantap, hidup kita enggak pada susah, hidup kita enggak gelisah. Karena hidup ini sunnatullah, udah diatur oleh Allah. Ada yang sehat, ada yang sakit, itu udah kehendak Allah. Ar-ridho bil qalil. Yang keempat, ciri orang yang takwa. Kata Sayyidina Ali, al-isti'dad liyaumir rahil. Apa artinya al-isti'dad liyaumir rahil? Orang yang takwa itu, kata Sayyidina Ali, memiliki bekal, memiliki persiapan untuk menyongsong kehidupan setelah kematian. Nah, udah punya belum, Bu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Hei orang-orang yang berakal, udah belum persiapkan amalmu untuk menyongsong kehidupan, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Al-isti'dad liyaumir rahil. Punya enggak bekal kita untuk menyongsong kematian? Karena setiap manusia udah diintai, setiap manusia udah diintip tentang kapan ajal itu tiba. Maka sebelum ajal itu tiba, kita sudah punya bekal untuk menuju perjalanan hidup yang sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Dunia maknanya dana. Dana artinya dekat. Hidup di dunia sangat singkat, sehingga ada perbandingan. Kalau kita hidup di alam akhirat, ada yang mengatakan 50.000 tahun bandingannya, yaitu satu hari di alam akhirat itu dibanding 5.000 tahun dengan alam dunia. Hidup kita nggak sampai 5.000 tahun. Ada yang mengatakan 1.000 tahun perbandingannya. Satu hari ya di alam akhirat sama dengan 1.000 tahun hidup di alam dunia. Kira-kira umur ibu sampai nggak 1.000 tahun? Bapak sampai 1.000 tahun, Pak? Nggak ada. Nabi ditanya oleh sahabat, kam a'maru ummat ya Rasulullah, berapakah umur umatmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu enggak lebih posisinya antara 60-an sampai 70 tahunan. Di posisi itu rentan dengan yang namanya kematian. Maka orang kalau udah umur 60 ada aja penyakitnya, bengek, pilek, asam urat. Betul nggak, Bu? Iya, tulang udah pada loyo, pipi udah pada keriput. Walaupun kita rebonding tuh pipi, Bu, kayak rambut aja tuh pipi ya, nggak akan bisa, Bu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilun. Semua itu adalah rahasia Allah. Maka orang yang takwa memiliki bekal sebelum ajal tiba, al-isti'dad, persiapan liyaumir rahil, untuk menyongsong kehidupan setelah kehidupan dunia. Inilah yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita renungkan betapa indahnya ucapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, orang yang takwa punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang takwa selalu mengikuti apa yang diatur dari Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, ridho terhadap pemberian Allah. Maksudnya apa? Dia hidupnya juhud sama dunia. Kalau orang hidupnya udah juhud sama dunia, yang ada ketenangan. Aksiru min dzikril maut, kata Nabi. Bagaimana caranya orang bisa juhud? Perbanyak hidup kamu ingat dengan kematian, jangan ingat dengan kehidupan. Kalau orang ingat mati, dia pasti menyongsong kehidupan dengan memperbanyak amal. Waktu sholat ingat mati, yang ada sholatnya khusyuk. Tapi bagaimana kalau sholat itu nggak ingat mati, yang ada sholatnya ngelantur? Banyak di antara kita yusallun wala yusallun, kelihatan sholat tetapi sesungguhnya orang itu belumlah sholat. Kenapa? Hatinya tidak ada kekhusyuan, hatinya tidak ada rasa takut, di dalam dirinya masih bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat.
Bagaimana mungkin orang yang demikian akan khusyuk dalam sholatnya? Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, inilah yang dikaji dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Selanjutnya, fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Ini penjabaran yang udah saya jabarkan tadi, ya Bu. Fattaqullah, kata Allah, hei manusia, takutlah kamu kepada Allah, mastata'tum, dimanapun kamu berada. Contoh, Nabi mengajarkan kita, kalau ada orang yang seger, sholatnya berdiri, ya kan? Kalau orang yang lemah, loyo, sholat boleh sambil duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, sholat mudtojian, boleh sholat sambil berbaring. Itu Bu. Ini kalimat mastata'tum. Jadi Nabi menganjurkan, siapa yang kuat sholat, sholat berdirilah. Siapa yang nggak sanggup, duduk atau berbaring. Kalau dia berbaring nggak sanggup, dia sholat dengan isyarat matanya. Nah itu. Artinya apa? Ketika kita masuk ke rumah sakit bukan berarti pre-sholat. Ingat nih Bu, ibu punya orang tua, punya emak kita diinfus. Wajib anak-anaknya beritahu, mak udah masuk waktu. Itu bukan berarti dia pre-sholat orang yang sakit. Nggak ada rumusnya. Betul atau tidak Pak? Tetapi sesuai dengan kondisi fisik orang itu. Sholat dalam keadaan sakit dengan isyarat. Dia tidak berwudu, cukup ditayamumkan. Dia kan ngempen kan dekat tembok. Di tembok ada apa tuh Pak? Ya semacam itulah. Tapi bukan yang begini nih, tembok yang begitu yang peren Pak. Supaya ada debu. Kemudian ditayamumkan. Wajahnya kejar rata 3 kali. Kemudian tangan kanan dulu 3 kali, kiri dulu, sudah mak niat mak sholat. Kalau seandainya meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat, dipastikan meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuannya Pak. Jadi nggak bisa dengan mata sholat, bil qalbi, dengan hati bisa. Itulah penjabaran mastata'tum. Kemudian wahadihil ayah mubayyinatun lil murad minal ula. Nah ini kan ayat surat At-Taghabun ayat 16 itu penjabaran daripada ayat sebelumnya tadi, surat Al-Imran ya. Yang Imran yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Itu penjabarannya dijabarkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah perintahkan kita maksimalkan untuk mencapai takwa. Gitu. Itu bahasanya. Tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, maka orang itu melakukan takwa sesuai dengan kondisinya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Ini perintah tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Di sini ditekankan, udah iman disuruh takwa lagi. Gitu Pak. Jadi nggak mungkin iman itu cuman dalam bentuk ucapan. Ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi tidak mungkin iman itu hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam bentuk takwa, aplikasi iman. Jadi takwa itu adalah aplikasi daripada iman. Makanya kalau setiap Jumat andaikan tuh khotim tidak menyampaikan kalimat takwa, maka akan rusak khutbahnya. Karena takwa salah satu rukun khutbah yang ketiga setelah hamdalah, sholawat, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hadirin salat Jumat, marilah kita senantiasa bertakwa. Walaupun toh khotib hebat banget uraiannya, temanya, tapi maaf, ketika ada khotib yang tidak menyampaikan kalimat takwa, karena ini rukun daripada khutbah, maka sholatnya tidak sah. Baik-baik Pak. Makanya DKM harus perhatikan itu khotib.
Ada nggak? Makanya saya kalau takut nggak ada rukun. Saya bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Itu udah termasuk. Itu kan bahasa Al-Qur'an. Bahasa kitanya, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar. Andaikan tuh khotib nggak ngucapin, udah dulu diucapin. Itu Pak. Ya, walaupun temanya apa. Misalnya sekarang temanya halal bihalal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu tema halal bihalal, tema maaf-maafan ya misalnya. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat tadi, selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Terus apalagi? Wa qulu qaulan sadida. Ciri orang yang bertakwa itu ucapannya indah. Ucapannya tidak pernah nyakitin orang. Tuh, qulu qaulan sadida. Kalau kamu memang ngaku takwa, berucaplah dengan ucapan yang indah, dengan kalimat yang menyejukkan. Jaga lidah kamu. Itu kan ada. Wa qulu qaulan sadida, ucapkan dengan kalimat yang indah, kalimat yang santun. Salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya manusia pandai menjaga lidah. Baik-baik, Bu. Di zaman sekarang lidah ini berpindah kepada tangan, Bu. Nih, lidah kita bukan di mulut, di sini sekarang. Ibu nge-share perbuatan-perbuatan yang negatif atau berita hoax, kemudian dibaca, apalagi bisa memfitnah di sini. Ini banyak, baik-baik. Jadi lisan itu kembali kepada tangan-tangan kita yang terampil. Ya di HP, kemudian ngatain saudaranya, ngatain temennya, di grup bikin statement atau pernyataan, itu termasuk orang-orang yang belum mencapai nilai takwa. Ulu qaulan sadida. Ya. Jadi sangat luas jabaran takwa. Kemudian wal ayat-ayat Al-Qur'an fil amri, dalam memerintahkan bittaqwa kasiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang tentang memerintahkan al-amr, perintah bittaqwa, untuk mengerjakan takwa, kasirah, sangat banyak. Ma'lumatun, yang sudah dimaklumi ayat itu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Ini surat populer, Bu. Janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah di dalam surat At-Tolaq, waman, dan barang siapa ya yattaqillah, yang melakukan takwa kepada Allah. Ya, ini janji Allah, Bu. Jawabannya yaj'al lahu makhraja. Maka apabila orang itu mendapatkan kesulitan karena dia punya takwa yang tinggi, maka orang itu akan diberikan way out, jalan keluar, makhraj, jalan keluar. Itu janji Allah. Jadi ada makhraja. Maksudnya apa? Jangan pernah galau ketika menghadapi kehidupan. 2 tahun dihadapkan dengan COVID-19. Memang kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang kolab. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK dari pekerjaannya. Bahkan Jawa Barat, Cirebon, itu statistik janda banyak banget. Makanya nih masyarakat di Masjid Mujahidin, kalau ada yang duda silakan ke Cirebon, banyak banget itu. Tinggal lapor aja sama Kawak sono, Pak. Jadi stoknya banyak banget itu. Gara-gara lakinya di PHK, dia minta cerai. Ini terjadi, ya Pak. Nah, mudah-mudahan. Tapi kalau orang yang takwa nggak begitu. Istri yang takwa, dia menerima. Tadi yang dikatakan oleh Ali, apa kata Ali? Ar-ridho bil qalil. Dulu suami saya waktu aktif di kantor, punya jabatan, saya dapat uang 1 bulan 10 juta. Dia ucapin, nah sekarang suami saya udah pensiun, dia kadang-kadang dapat uang 1 bulan 500.000. Bagaimana sikap ibu? Gimana? Tetap kita ucapin alhamdulillah. Siapa tahu 500.000 itu berkah daripada yang 10 juta belum tentu berkah.
Begitulah sikap orang yang takwa. Yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan kesulitan dari kehidupannya. Ini janji Allah, Pak. Makanya orang yang takwa itu nggak pernah takut dengan rezeki. Apa? Nih yang kedua, lihat yang kedua ya Pak. Yang pertama, orang yang takwa dikasih jalan keluar dari kesulitan hidup. Ini janji Allah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh. Orang yang takwa itu akan diberikan rezeki dari Allah. Dari manapun datangnya, min haitsu la yahtasib. Tanpa diduga-duga. Itu orang yang takwa, Pak. Coba tanamkan, Pak. Iman mantep, takwa mantep, berdoa mantep, istiqomah. Yakin kita, Bu, akan dikasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita udah mantep na'budunya kepada Allah, akan muncul pertolongan Allah. Yakin apa enggak, Pak? Yang yakin tuh yang udah merasakan takwanya. Kalau yang takwanya remeng-remeng, hidupnya susah. Maaf saya tidak. Tadi di gang Petukangan itu ada abang-abang tukang ojek, Bang. Ini udah subuh, Bang. Anu Pak Ustad, saya lagi nunggu muatan. Kata dia tuh kan, tukang ojek di situ, Pak. Gang Petukangan dekat pom bensin. Bang, abang udah lama jadi ojek, udah hampir 20 tahun. Terus hidup saya susah mulu, Pak Ustad. Abang sholat apa, Bang? Orang-orang subuh, abang masih di sini jalan. Benar gak, Pak? Paham maksud saya, Pak? Paham gak tuh? Jadi bagaimana akan dikasih rezeki? Kata Allah, lu kerja sama Allah yang bener, nanti akan gua kasih itu. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu, Bu, coba ibu tanamkan begitu. Laki kita kerja, bini berdoa, insya Allah urusannya beres. Betul atau tidak? Jangan sekali-kali bini, Bang, mana duit? Mana duit? Orang membang kayak tetangga tuh punya TV gede banget kayak layar tancap, kalau lu bejat, gue bilang, ngapain laki lu? Supaya korupsi di kantor. Makanya hidupnya nggak pernah berkah. Besok pulang nanyain lagi. Maka kalau bini takwa, lakinya takwa, anaknya takwa, rumah tangga akan berkah. Amin. Iya, Bu, terus terang aja itu, kuncinya situ. Ini kan Allah janji, masa nggak percaya sama Allah? Ya. Wa man yattaqillaha, siapa yang takwanya mantep sama Allah, yaj'al lahu makhraja, maka orang itu diberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki dari mana sumbernya yang tidak dia tahu. Itu, Bu. Ini banyak kejadian. Ada orang pulang dari sholat ketabrak mobil, habis gitu dia dibawa ke rumah sakit. Ini orang pulang dari mana? Sholat. Terus ketabrak mobil, yang nabrak orang kaya. Ya, yang nabrak. Terus ini orang kaya takut hukum, takut penjara, takut ini pasiennya mati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, hidup. Setelah hidup apa? Sebagai tanda syukur dia, Pak, Bapak mau apa? Apa saja yang Bapak mau, saya akan. Ini yang dimaksud dengan min haitsu la yahtasib. Saya mau, bisa nggak pergi haji? Wah, Bu, kata orang kaya, saya kan pergi haji, umroh dulu. Tuh, gara-gara apa dia, Bu? Pulang dari sholat, ibadah, takwanya mantep, ketabrak mobil, yang bawa mobil orang kaya, dimasukin ke rumah sakit. Kemudian orang kaya nanya, Pak, sekarang Bapak udah sembuh, mau apa? Mau umroh sama haji? Ya, umroh dapat, haji disetorin. Makanya Bapak kalau belum haji, ntar caranya mobil nabrak kita. Mati loh. Ya Allah, ya Pak. Ini mah kelempengan, kebetulan, Bu. Ya, Bu, ya. Itu banyak. Contoh ada seorang kiai, dia ngamalin salawat fatih. Ya, itu ada di daerah Ciawi, Bogor, ada pesantren besar Al-Um. Satu ketika ini pesantren mau butuh 40 sak semen. Santrinya suruh bangun tahajud. Wahai santriku, ntar malam kita tahajud, baca salawat fatih, kerja mantep ya. Pokoknya nanti bapak kiainya dikasih nasi bungkus. Kalau baca santri kasih nasi bungkus, kira nggak, Bu? Wah, salat fatih, Bu, jam 3 malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, sampai akhir. Terus bener, Bu, hari Jumat besok ada tamu. Assalamualaikum Pak Kiai. Itu Kiai sedang nyapu.
Kan kalau nyapu kiai kan pakai kaos. Maaf Pak, mana kiainya? Oh kiainya di dapur belakang, padahal nyapu dia. Tuh Pak. Nah ini orang saking pengen sedekahnya begini. Nanti ya saya panggil kiai, enggak itu kiai terus pakai gamis. Oh tadi yang nyapu Pak Kiai, iya, gitu Pak. Jadi kiai itu takwa begitu. Kayak kemarin saya bersama Sukron Makmun itu Pak Ustadz Makmun, itu ceramahnya umurnya hampir 86 tahun, 1,5 jam dia ceramah. Masya Allah Pak. Padahal usianya udah usia lanjut. Tapi saya salut. Ini seorang kiai Sukron Makmun, ceramah politiknya sangat menggegar Pak. Wah Solo, saya nggak sebut. Dia bilang kalau ulama sudah mata duitan, maka ulama itu tidak akan masuk surga. Maka ulama itu ulama sinting, begitu kata dia. Kalau ada pejabat DPR mata duitan, itu pejabat-pejabat sinting kata dia. Buset, itu benar-benar dia. Tapi ternyata memang seorang sosok Kiai Sukron Makmun itu adalah seorang yang tegar, ya. Akhirnya setelah itu makan bersama-sama, antri. Bayangin ikut antri kan. Ini panitia juga nggak tahu diri, mestinya kiai nggak usah diantriin, bener nggak? Ya udah siapin, udah suruh antri. Ya Allah, ya. Makanya harus tahu lah ikhtiroman sama kiai, ya. Nanti ada panitia, nih misalnya Masjid Mujahidin ngadain acara, jangan kiai suruh bareng antri, jangan, khususon. Ya, betul nggak? Ikhtiroman lil kiai itu biasa, ya Pak. Supaya kita berkah ilmunya. Bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, Pak. Yang terakhir nih, saya masuk kepada sebuah dialog. Dialog ini sangat menarik buat kita. Satu ketika Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, dia bertanya dengan Ubay bin Ka'ab. Ya, ditanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apakah kamu tahu apa itu takwa? Terus pertama Amirul Mukminin nanya Ubay bin Ka'ab. Amirul Mukminin nanya kepada Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab balik tanya kepada yang nanya. Yang nanya siapa tadi? Amirul Mukminin. Wahai Tuan Khalifah, kalau Tuan berjalan di jalan, ada duri-duri yang merintang. Bagaimana sikap Tuan ketika jalan, di tengah jalan banyak duri? Kira-kira bapak-bapak gimana tuh? Kalau jalan banyak duri, naik motor, apa dibablas terus tuh duri? Kagak kan? Ini duri nih, wah ada duri, belok lagi. Ada duri, belok lagi. Kan gitu kan Pak? Bener nggak? Lah kalau pakai mobil, udah ketahuan ada duri, jangan kita balik aja. Untuk selamat ban kita jangan sampai kempes. Gitu maksudnya. Kalau saya di jalan menghadapi duri yang melintang, saya puter-puter, saya akan mencari dan hati-hati. Nah, itulah dia takwa. Jadi dalam kehidupan kita banyak duri-duri. Perbuatan maksiat, duri. Dunia, duri. Ya, nafsu itu duri, ya Bu. Malas ibadah itu adalah duri. Nah, duri-duri itu bisa diatasi dengan takwa. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Waktu kita sudah masuk Isra. Mudah-mudahan apa yang saya kaji sebagai muqaddimah perdana pada pembukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.